Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nelvi Cesaria Arsetia dengan NRP 2504122 sebagai moderator presentasi dari kelompok 5 Bahasa Indonesia yang beranggotakan Alifia Wijakasih, Raufur Rohim, dan Aurelia Keumalayepa. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia untuk keperluan akademik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilki Rizkianti. Baik, langsung saja kita ke presentasi artikel ilmiah kami yang berjudul Bahasa sebagai Instrumen Intervensi Sosial, Strategi Berkomunikasi Efektif Pekerja Sosial di Era Digital. Bahasa berperan penting dalam menyampaikan ide, gagasan, emosi, serta menjadi instrumen utama dalam intervensi sosial oleh pekerja sosial. Perkembangan teknologi digital mengubah pola komunikasi, serta memungkinkan interaksi lebih cepat dan luas melalui media sosial serta platform daring. Namun, komunikasi digital menghadirkan tantangan seperti hilangnya isyarat nonverbal dan juga potensi salah tafsir. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkomunikasi dengan bahasa yang efektif agar intervensi sosial di era digital dapat berjalan dengan optimal. Dalam melakukan penelitian, kami menggunakan metode studi literatur di mana kami mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan mengutip referensi dari jurnal maupun buku yang kemudian dilanjut dengan mengolah data sehingga dapat menghasilkan pengetahuan dan juga kesimpulan. Selanjutnya kita memasuki pembahasan dari penelitian dari kelompok kami. Yang pertama adalah peran bahasa dalam intervensi sosial. Bahasa merupakan alat paling utama dalam komunikasi sosial. Pekerja sosial dapat menerapkan komunikasi dengan klien melalui kepercayaan dan menciptakan ruang dialog terbuka menggunakan bahasa yang jelas dan juga mudah dipahami. Dalam penelitian ini, kami menemukan beberapa fungsi bahasa yang dibahas dalam beberapa jurnal, yaitu yang pertama, dengan membangun hubungan antara pekerja sosial dan klien dengan empati dan juga kehangatan. Yang kedua, ada mengartikulasikan masalah melalui ekspresi pengalaman dan emosi dari klien. Lalu yang ketiga, ada memberdayakan klien lewat kata-kata afirmatif yang dapat meningkatkan motivasi dan juga harga diri klien. Yang keempat, ada bahasa dapat menjadi alat mediasi dalam konflik dengan menggunakan bahasa yang inklusif dan juga netral. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan sarana strategis untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih bermakna. Adapun tantangan komunikasi di era digitalisasi bagi pekerja sosial yang pertama adalah potensi kesalahpahaman tanpa ekspresi nonverbal. Seperti yang kita ketahui, di era digitalisasi pada saat ini sering sekali komunikasi daring itu menghilangkan banyak elemen-elemen nonverbal. Contohnya adalah intonasi suara, ekspresi wajah, dan juga bahasa tubuh. Akibatnya, pesan empatik dan juga dukungan emosional ini sering sekali disalahartikan. Oleh karena itu, kita sebagai pekerja sosial perlu lebih berhati-hati lagi dalam memilih kata, nada bahasa, agar tetap dapat menyampaikan dukungan emosional dan juga kepedulian terhadap klien. Yang kedua ada kesenjangan digital bagi kelompok rentan. Tidak semua individu memiliki akses ataupun kemampuan dalam menggunakan teknologi. Kelompok lanjut usia, masyarakat pedesaan, ataupun penyandang disabilitas sering sekali tertinggal dalam akses informasi dan juga layanan daring. Hal ini dapat memperdalam jurang ketimpangan sosial jika tidak diatasi dengan menggunakan strategi komunikasi yang efektif. Yang ketiga ada terlalu banyaknya informasi dari media sosial. Di media sosial arus informasi sangat cepat dan berlimpah. Oleh karena itu, pekerja sosial harus mampu memilah informasi yang kredibel dan menjaga agar pesan sosial tidak tenggelam di antara banjirnya konten-konten sensasional. Kemampuan literasi digital menjadi penting untuk membangun citra profesional dan kredibel. Adapun strategi komunikasi efektif pekerja sosial di era digital. Yang pertama ada mengembangkan literasi digital dan juga etika komunikasi daring.
Pekerja sosial harus memahami cara menggunakan teknologi dengan aman, kritis, dan juga bertanggung jawab, termasuk menjaga privasi klien, tidak menyebarkan data sensitif, serta memahami etika dalam komunikasi publik, misalnya di media sosial ataupun platform daring. Yang kedua ada menggunakan bahasa empatik dan inklusif. Bahasa yang empatik membantu membangun kepercayaan dan juga rasa aman klien. Gunakan kata-kata yang menghargai perbedaan budaya, agama, gender, dan latar sosial ekonomi. Ketika ada menerapkan komunikasi multimodal, ada teks, audio, dan video. Setiap klien memiliki cara menerima pesan yang berbeda. Komunikasikan berbagai media dari teks, audio, dan video. Pendekatan multimodal ini dapat meningkatkan jangkauan dan pemahaman pesan oleh klien. Yang terakhir ada dorongan interaktivitas digital yang meningkatkan partisipasi klien. Gunakan platform digital interaktif seperti forum komunitas, grup dukungan daring, ataupun survei online. Partisipasi aktif klien membantu pekerja sosial memahami kebutuhan nyata masyarakat dan juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pemulihan atau pemberdayaan. Adapun kunci keberhasilan komunikasi pekerja sosial di era digital terletak pada integrasi antara simpati, teknologi, profesionalitas, etika. Yang pertama, empati memahami kondisi klien secara manusiawi meski tanpa tatap muka langsung. Yang kedua adalah teknologi, memanfaatkan inovasi digital sebagai alat bantu bukan pengganti interaksi manusiawi. Yang terakhir ada profesionalitas dan etika, menjaga integritas, kepercayaan dan kerahasiaan klien dalam setiap bentuk komunikasi. Nah, pada bagian kesimpulan ini dapat kita pahami bahwa bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam praktik pekerjaan sosial, di mana bahasa menjadi alat utama untuk membangun hubungan dengan klien, memahami permasalahan mereka, serta membantu dalam proses pemberdayaan. Di era digital saat ini, pekerja sosial dituntut untuk mampu berbahasa dengan empatik dan inklusif, serta memiliki literasi digital dan komunikasi yang efektif meskipun dilakukan secara daring. Dengan menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan dan pemanfaatan teknologi, pekerja sosial dapat menciptakan intervensi sosial yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi yang baik berpadu dengan pemahaman digital adalah kunci bagi pekerja sosial untuk tetap relevan dan berdampak positif di tengah perkembangan zaman. Sekian video presentasi artikel ilmiah dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.